Kelahiran pedang iblis bab 401 cacat. Bentrokan dua bentuk ketiga menghasilkan ledakan antara Nuh dan salinannya. Mereka berdua terlempar ke belakang oleh kekuatan yang dilepaskan dalam ledakan itu. Sementara itu, Heilong dan salinannya juga telah berpisah. Mereka kembali ke tuannya saat mereka mempersiapkan diri untuk menyerang lagi. Nuh memasang ekspresi tegas di balik baju besi asap, matanya dengan hati-hati menganalisis lawan-lawannya ketika dia mencoba merencanakan pendekatan selanjutnya. Salinan saya hampir tidak terluka dan salinan Heilong hanya memiliki beberapa goresan. Saya perlu menemukan celah sebelum saya menghabiskan cadangan saya. Bentuk iblis sangat kuat. Nuh belum menemukan seseorang di levelnya yang mampu melawannya. Namun, ketika dicocokkan dengan tiruannya, setiap keuntungan kecil menjadi penting. Nuh hendak menyerang lagi ketika dia menyadari bahwa rekan darahnya telah pulih sebelum lawan. Apa yang terjadi? Namun, pikirannya terganggu karena dia melihat salinannya diselimuti api hitam. Murid Nuh menyusut saat dia buru-buru berbalik, menebas pada titik tertentu di belakang punggungnya. Api hitam muncul di posisi itu dan serangan yang identik mungkin berbenturan dengan tebasannya. Salinannya telah melengkung di belakangnya dan menggunakan bentuk ketiga, bahkan gaya bertarungnya cocok dengan gaya Nuh. Kedua naga itu muncul lagi di tempat terbuka. Mereka melindungi tuannya masing-masing saat mereka melibatkan diri dalam pertempuran sengit. Gelombang kejut bergema di bawah kaki Nuh saat dia menyerang lawannya. Garis tajam lainnya mencoba untuk memotong dunia secara vertikal di depannya, tetapi itu hanya bisa berbenturan dengan serangan serupa. Boom-boom! Ledakan bergema di arena saat bentuk ketiga Ashura terus bertemu satu sama lain di udara. Nuh menyerang dengan gila-gilaan, dia melakukan yang terbaik untuk mengungkap kekurangannya sendiri. Namun, itu tidak mudah. Nuh selalu mengejar kekuatan, gaya bertarungnya telah dihadirkan melalui pelatihan terus-menerus dan ratusan pertarungan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada kekurangan sebenarnya dalam tekniknya. Namun, saat pertempuran berlanjut, jelas bahwa Nuh berada di atas angin yang tidak masuk akal mengingat menghadapi dirinya tampaknya cocok dengan setiap gerakannya. Bentrokan lain antara dua seni bela diri terjadi. Noah mencoba memahami alasan di balik keunggulannya tetapi pikirannya segera terpaksa berhenti ketika dia merasakan sakit yang menusuk hatinya. Beberapa tetes darah keluar dari mulut tetapi cairan nafas dalam sistem peredaran darahnya dengan cepat menyembuhkan luka ringan pada organ itu. Nuh mengetahui kemampuannya lebih baik dari siapapun, dia segera mengerti apa yang telah terjadi. Itu menyembunyikan beberapa cakar hantu di balik bentuk ketiga. Nuh telah mendapatkan mantra itu beberapa saat yang lalu dan dia hanya mengujinya sekali dalam pertempuran. Jelas bahwa dia belum menjelajahi semua kemungkinan yang ditawarkan metode serangan barunya. Namun, penyelesaiannya telah menggunakan cara yang belum dia uji dan tampaknya lebih ahli dari dia dalam aspek itu. Jangan bilang, pertarungan saya dapat mengekspresikan potensi penuh dari kemampuan saya bahkan jika saya masih tidak dapat melakukannya. Pemikiran itu membuat Nuh khawatir. Tapi juga membuatnya bingung, jika tiruannya dapat mengoordinasikan kemampuannya lebih baik daripada dia. Mengapa dia lebih unggul? Api hitam menutupi pertarungannya dan Noah dengan cepat mengingat Heilong saat dia menembak ke udara. Api hitam muncul di belakang posisi sebelumnya, tetapi naga yang marah segera keluar dari mereka saat pertempurannya menyadari bahwa jarum yang tampak sederhana telah diputar ke arahnya. Ledakan! Ledakan lain bergema, pertempuran Heilong menahan kekuatan ledakan tersembunyi Nuh. Sisiknya hancur tapi mereka segera beregenerasi.
Nuh dengan hati-hati mengamati dari posisinya di udara, matanya menganalisis setiap detail medan perang saat dia mencoba memahami apa yang telah dia habiskan sampai sekarang. Kemudian, sering muncul di wujudnya yang jahat. Dia akhirnya mengerti kekurangan dalam teknik penyalinan. Salinan Heilong memiliki kekuatan yang sama dengan rekan darahku, tetapi pertahanannya hanya di puncak level yang lebih rendah. Kemenangan saya tidak pernah menggunakan Shadow Sprint tetapi hanya mengandalkan mantra warp sebagai metode pergerakan. Secepatnya korosif saya sedikit lebih banyak darinya. Pedangnya mungkin berwarna hitam tetapi tidak mengandung kemampuan korosif. Semua detail kecil itu menjadi jelas sehingga dia melihat medan perang dari atas. Kelemahan teknik penyalinan menjadi lebih jelas ketika dia menggunakan salah satu ledakan tersembunyi barunya untuk menyerang penakluknya. Efek dari metode penempaan elemental tidak dapat disalin. Mata Nuh berbinar ketika dia menyadarinya, pertempuran tiba-tiba menjadi sangat mudah. Nuh terjun ke pertempurannya. Jadi dia tahu tentang kelemahannya, dia tidak punya alasan lagi untuk bertindak hati-hati. Salinan jahat itu mengangkat pedangnya dan hendak melakukan bentuk ketiga ketika melihat 5 bola berduri jatuh ke arahnya. Salinan Heilong segera menutupi fitur-fiturnya, bola-bola itu meledak ketika mencapai batas awan secepatnya. BOOOOM. Ledakan keras membuat seluruh arena bergetar. Noah menggunakan ketidakstabilan yang telah dia rasakan sebelum bergabung dengan tim David, yang berarti dia telah menggunakan peringkat 3 Brad di tahap gas selama penempaan. Ketidakstabilan dan ledakan tersembunyi miliknya yang baru dipalsukan adalah item bertulisan peringkat 3 di tingkat puncak yang lebih rendah. Pemandangan di arena cukup aneh, ada 2 awan hitam. Satu tinggi di udara dan satu lagi di lantai, awan pucat ketiga ada di antara keduanya. Seekor naga berada di tengah awan hitam. Baik Nuh dan salinannya mengandalkan perlindungan rekan darah mereka untuk bertahan dari paku berasap yang dilepaskan oleh ketidakstabilan. Pertahanan Heilong telah mencapai tingkat menengah dari peringkat keempat berkat penempaan Nuh tetapi salinannya masih di tingkat yang lebih rendah. Jumlah kerusakan yang diambil dari paku jauh melampaui rekan darah Nuh. Itu memaksa salinan untuk menghabiskan lebih banyak nafas untuk mereformasi itu. Kelahiran Pedang Iblis Bab 402 Iblis Ilahi. Nuh dengan sembrono terjun di antara rentetan paku yang mengamuk, rekan darahnya menerima lebih sedikit kerusakan daripada musuh. Dia tidak peduli tentang cadangannya jika musuh menghabiskan lebih banyak dari mereka. Selain itu, dia ingin mencari kesempatan untuk berbenturan langsung dengan senjata salinannya. Saat menggunakan bentuk ketiga saat dalam bentuk iblis, peningkatan ketajaman dan korosi pedang iblis hampir bisa diabaikan karena tidak menyentuh lawan secara langsung. Namun, jika Nuh berhasil memaksakan bentrokan langsung, dia yakin kemampuan pedangnya akan memotong setengah salinannya. Pedang salinan itu anehnya berada di puncak peringkat kedua seperti miliknya, namun mereka tampaknya tidak membawa korosi yang sama atau makna yang sama, itu hanya senjata bertuliskan yang bagus. Teknik ini mungkin telah mencoba untuk mengkompensasi apa yang tidak dapat direplikasi. Yah, pertempuran ini adalah milikku. Rasa dingin tak berujung terpancar saat fokusnya menajam. Nuh siap mengambil pendekatan yang akan mengakhiri pertempuran dengan cara tercepat. Heilong terbang melalui rentetan paku dan menabrak salinannya, yang terakhir sudah rusak berat oleh ketidakstabilan dan tubuhnya semakin hancur karena beban rekan darah. Nuh tidak dapat menemukan celah dalam pertahanan salinan sehingga dia hanya melemparkan lebih banyak ketidakstabilan.
Kedua sahabat darah itu terjerat saat mereka bertarung sambil melindungi tuan mereka di dalam tubuh mereka. Ketidakstabilan meledak, ledakan mereka bersama dengan paku yang mereka lepaskan melukai para naga. Namun, sementara Heilong masih bisa bertarung karena sedikitnya luka yang dideritanya, salinannya mulai mengalami kesulitan dalam rekonstruksinya. Heilong menyerang dengan sembrono, salinannya mampu menahan serangannya tetapi kerusakan yang diderita dari paku memaksanya dalam posisi pasif. Sementara itu, Nuh melemparkan lebih banyak ketidakstabilan dan ledakan tersembunyi ke arah salinan naga. Juga, 10 cakar halus keluar dari tubuh Heilong dan memasuki salinannya. Mereka dengan cepat menemukan salinan Nuh dan menyerang organ dalamnya. Nuh berusaha sekuat tenaga untuk memaksa pembukaan di pertahanan lawannya. NovelUSB.com. Setiap kali salinan Heilong hendak direformasi, Nuh akan melempar lebih banyak bom. Cakar halus akan mengikuti ledakan. Rentetan serangan memenuhi area tempat kedua naga bertarung. Heilong mulai pecah, korosi dari bentuk iblis lawan, bentrokan dengan pendamping dengan kekuatan yang sama, dan paku ketidakstabilan akhirnya mulai mempengaruhi bahkan pertahanan superiornya. Namun, karena dalam kondisi seperti itu, salinannya berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Tubuh naga itu berkeping-keping. Nuh hampir bisa melihat sosok jahat dari salinannya di dalamnya. Ledakan tersembunyi diluncurkan bersama dengan cakar halus di dalam celah naga musuh. Heilong menusuk kepalanya di celah itu segera setelah jarumnya meledak. Sebuah lubang dibuat pada salinan naga. Salinan Nuh berada di tempat terbuka, menahan kerusakan yang disebabkan oleh cakar hantu. Nuh keluar dari kepala Heilong saat dia memerintahkannya untuk menjaga lubang tetap terbuka. Pedangnya menjadi satu dan udara di sekitarnya melengkung. Pembuluh darah di lengannya meledak saat bentuk kedua dilakukan. Bentuk kedua setelah dia menguasai seni bela dirinya adalah serangan terkuat Nuh dalam pertempuran jarak dekat. Salinan itu tidak bisa berbuat banyak. Ia mengangkat senjatanya saat meniru serangan Nuh. 2 pedang hitam bentrok di dalam salinan Heilong. Seperti yang telah diprediksi oleh Nuh, pedang salinan itu tidak dapat menahan ketajaman dan kemampuan korosif dari pedang iblis asli. Serangan Nuh memotong bentuk kedua musuh dan mencapai tubuhnya, membagi tubuhnya secara diagonal. Kemampuan salinan itu tampaknya membeku ketika tebasan itu selesai. Asap yang dikeluarkan oleh bentuk iblisnya berhenti bergerak dan bahkan pendampingnya menghentikan rekonstruksinya. Kemudian, semuanya mulai menghilang menjadi ketiadaan. Nuh melihat itu dan membubarkan mantranya. Dia telah habis-habisan dalam pertempuran itu. Satu-satunya alasan mengapa dia tidak menderita luka adalah karena perlindungan Heilong. Namun, begitu dia mengerti bahwa teknik penyalinan tidak dapat mereproduksi efek dari metode penempaan elemental, pertempuran itu benar-benar sepihak. Menggunakan ketidakstabilan dan ledakan tersembunyi yang telah dia persiapkan sebelum bergabung dengan tim David, dia perlahan menghancurkan pertahanan rekannya. Kemudian, dia menggunakan pertahanan superior Heilong untuk membuka jalan menuju tiruannya. Itu hanya masalah membuat pedang mereka berbenturan pada saat itu. Tapi itu tidak ragu-ragu dalam menggunakan bentuk iblis. Kuharap mereka yang menghadapi tim kita sudah mati. Nuh menghela nafas ketika dia melihat betapa tidak peduli salinannya dalam mengungkapkan kemampuannya. Dia tidak bisa tidak berpikir lagi tentang kemungkinan identitasnya terungkap. Dia akan duduk di lantai untuk memulihkan diri ketika cahaya formasi bersinar lagi. Apa sekarang? Saya hampir kelelahan. Nuh telah bertarung menggunakan bentuk iblis untuk keseluruhan pertempuran.
Itu adalah satu-satunya metode yang dia miliki untuk bertahan melawan asap korosif musuh. Juga, dia telah menggunakan cakar hantu berkali-kali. Bersama dengan seni bela diri dan pengeluaran nafas yang diperlukan untuk merekonstruksi Heilong, dapat dikatakan bahwa dia hampir kehabisan energi. Tidak peduli bagaimana dia mengutuk dalam pikirannya, dia tidak bisa menghentikan cahaya yang mengelilinginya dan memberikan tekanan yang familiar pada bola mentalnya. Aku sedang diteleportasi. Nuh segera mengenali tekanan itu, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menentangnya. Pemandangan berubah di depan matanya, area gelap berubah menjadi aula besar yang dipenuhi cahaya yang dipancarkan oleh pasir biru. 12 pilar berdiri tegak di sisi aula, 6 di setiap sisi. Nuh melihat salah satunya patah. Kekosongan mengelilingi aula, tempat itu menyerupai semacam platform yang terisolasi. Sebuah singgasana tinggi yang terbuat dari mineral biru ditempatkan di ujung aula. Seorang pria parubaya terlihat diam-diam beristirahat dengan kepala ditopang oleh tangan. Siapa dia? Nuh berpikir begitu dia berhasil mendapatkan pemandangan aula yang lengkap. Mulut pria itu bergerak dan suara tua bergema di seluruh aula. Aku adalah iblis ilahi, pencipta dimensi ini. Kelahiran pedang iblis bab 403 leluhur. Mata Nuh melebar, pria itu tidak hanya menjawab pikirannya, tetapi dia juga menggunakan kata ilahi. Apakah dia Tuhan? Tubuh utamaku adalah, aku hanyalah wasiat yang dia tinggalkan sebelum naik ke tanah abadi. Pria di singgasana itu berbicara lagi setelah Nuh berpikir. Dia membuka matanya dan meluruskan postur tubuhnya setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Nuh merasa telanjang di bawah tatapan pria itu. Dia merasa seolah-olah seluruh hidupnya hanya bisa dibaca oleh makhluk perkasa itu. Semburan pertanyaan muncul di benaknya. Apakah itu keilahiannya, tanah abadi, atau banyak keraguan yang dia miliki tentang dimensi yang terpisah? Pikirannya dipenuhi dengan ketidakpastian. Pelan-pelan, anak muda, warisan sudah menjadi milikmu, tidak ada gunanya menjadi begitu cemas. Divine Demon berbicara lagi dan mengetuk indeksnya di sandaran tangan singgasananya. Cahaya keluar dari kehampaan yang mengelilingi aula, itu menyatu pada Nuh yang tak berdaya, memasuki tubuh dan pusat kekuasaannya. Nuh merasakan bola mental dan dantiannya diisi ulang dengan kecepatan yang tak terbayangkan, bahkan retakan kecil pada gambar setengah transparan Heilong di dalam lautan kesadarannya telah diperbaiki. Selaput di sekitar jantungnya juga diisi ulang, hanya butuh beberapa detik bagi Nuh untuk kembali ke bentuk puncaknya. Juga, pusat kekuatannya tampak lebih kokoh setelah cahaya menghilang. Nuh merasa kondisinya sedikit membaik. Jangan repot-repot untuk membungkuk, aku tahu betapa kecilnya arti gerakan itu bagimu. Metode penempaan unsur, metode prasasti yang sembrono, tidak heran itu hampir menghilang. Divine Demon terus berbicara, sepertinya menyortir pengetahuan Nuh saat dia dengan santai berkomentar. Nuh merasa tidak enak karena pikirannya bisa dibaca dengan mudah. Dia menekan kekesalan yang tumbuh di dalam dirinya dan menutupinya dengan aura dinginnya yang biasa saat dia menunggu makhluk perkasa itu selesai bermain dengannya. Dia menyebut dirinya setan. Apakah dia memiliki hubungan dengan sekte saya? Tepatnya, warisan akan dibuka hanya ketika salah satu dari 12 sekte iblis mencapai kepulauan Coral dan cukup kuat untuk menggunakannya. Nah, sekarang 11. Divine Demon menjawab pikiran Nuh lagi saat dia mengalihkan pandangannya ke arah pilar yang rusak. Jejak kemarahan muncul di matanya tetapi mereka segera ditekan saat dia fokus kembali pada Nuh. Cukup kuat. Apakah karena aku sekte tersebut memenuhi standar yang disyaratkan oleh dimensi?
Saat itu, pikiran Noah dijawab dengan tawa yang keras. Divine Demon tertawa dan menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya memutuskan untuk membalas pikiran Nuh. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kamu pasti luar biasa untuk levelmu, tetapi kamu hanya manusia biasa. Dimensi terbuka karena Chasing Demon baru-baru ini mencapai peringkat ke-6. Kurasa kamu yang lemah tidak menyadarinya. Kata-kata itu bergema di seluruh aula. Nuh terdiam ketika mendengarnya. The Chasing Demon, patriark saya, mencapai peringkat ke-6? Pikiran Nuh berantakan, bagaimanapun juga. Peringkat ke-6 adalah satu langkah lagi dari ketuhanan. HMPH, jangan kaget. Anak itu memiliki sikap yang benar untuk berkultivasi dan dia juga mendapat bimbinganku. Dia seharusnya sudah mencapai level ini sejak lama. Divine Demon mendengus dan melanjutkan penjelasannya bahkan sebelum Nuh bisa memikirkan apapun. Seperti yang sudah kamu duga, aku adalah nenek moyang sekte iblis dari bangsa Papral. Aku dan dewa yang menciptakan sekte ortodoks telah meninggalkan tanah fana sejak lama. Tetapi kami memastikan bahwa warisan kami dapat diakses oleh keturunan kami. Bagaimana tepatnya tempat ini dapat diakses? Semua organisasi di Nusantara berusaha untuk mendapatkan warisan. Lepaskan sarkasmemu, anak muda, aku benar-benar kecewa karena butuh seseorang sepertimu untuk membuat sekte iblis berhasil. Rekan-rekan muridmu adalah sekelompok setan hanya dalam nama. Mereka telah lama kehilangan naluri mereka sebagai pembudidaya ortodoks karena gaya hidup luhur yang mereka buat di sini. Sejujurnya, hanya seorang kultivator tunggal seperti Anda yang mencerminkan karakteristik yang saya cari dalam seorang ahli waris. Nuh sekarang terbiasa dengan fakta bahwa pikirannya langsung terjawab. Dia bahkan menyerah untuk mencoba menutupinya dan dia tidak bisa berhenti berpikir begitu saja. Aku tidak tahu apa-apa tentang formasi. Nuh berbicara untuk pertama kalinya, arti di balik kata-katanya cukup jelas, dia mengacu pada teknik penyalinan dimensi, bahkan jika dia mendapatkannya, dia tidak akan tahu bagaimana menggunakannya. Juga, banyak pekerjaan yang diperlukan untuk menempatkan berbagai formasi. Nuh mengenali kekuatan di balik teknik itu, tetapi dia lebih suka memiliki sesuatu yang meningkatkan kekuatan pribadinya. Saya pikir Anda telah salah memahami niat saya mengenai dimensi ini. Iblis ilahi berbicara dan berdiri dari singgasananya. Dia memiliki rambut hitam panjang dan mengenakan jubah yang tampak mewah. Dia merentangkan tangannya di depannya dan gambar mulai muncul di telapak tangannya. Kerja tim, ambisi, berbagai kemampuan bertahan hidup, itu semua adalah karakteristik yang dibutuhkan untuk lulus ujian di labirin. Gambar di tangannya menggambarkan 9 cobaan yang dihadapi Nuh. Dia tidak berani mengalihkan pandangannya dari tangan makhluk itu. Namun, semua ini tidak berguna jika kamu tidak bisa melawan kultivator lain, maka percobaan ke-10. Gambar-gambar itu menyatu menjadi satu yang memutar ulang pertempuran kelompok David. Semua yang terjadi di dalam pegunungan telah didaftarkan. Namun, bahkan itu akan sia-sia jika seseorang tidak dapat mengambil jalan yang berbeda dari yang dipilih oleh langit dan bumi. Gambar berubah lagi, pertarungan Noah melawan tiruannya dimainkan, pertarungan antara dua iblis tampak spektakuler jika dilihat dari luar. Teknik penyalinanku adalah ekspresi maksimum dari metode prasasti attunement. Itu tidak dapat mereproduksi hal-hal di peringkat dewa atau ciptaan yang tidak berada di bawah aturan langit dan bumi. Katakan padaku, anak muda, mengapa begitu mudah untuk Anda untuk mengalahkan salinan Anda? Divine Demon bertanya dan mata Nuh dipenuhi dengan pengertian. Kelahiran Pedang Iblis bab 404 Jalan yang Benar.
Nuh tahu jawaban atas pertanyaannya, tetapi dia merasa masih kehilangan detail utama di balik alasan itu. Metode penempaan elemental kuat, tetapi itu hanyalah metode prasasti lainnya. Divine Demon tidak berbicara pada saat itu, dia dengan tenang menunggu Nuh menyelesaikan proses pikirannya. Ekspresi maksimum dari metode Attunement katanya. Teori di balik metode itu adalah untuk memahami dan menyalin makna yang terkandung dalam nafas sehingga tidak dapat meniru makna yang ditetapkan oleh para pembudidaya. Tunggu. Apakah maksudnya metode Attunement tidak bisa melewati peringkat heroik? Nuh mengangkat pandangannya ketika dia mencapai titik itu dalam pemikirannya, dia menatap mata iblis ilahi. Menunggu penjelasan lebih lanjut. Itu tidak sepenuhnya benar. Metodenya tidak cacat dalam bentuknya, tetapi langit dan bumi tidak akan pernah membiarkan siapapun mendengar cara untuk mencapai peringkat dewa. Dalam hidup saya yang panjang, hanya satu makhluk yang dapat mencapai ketuhanan dengan teknik kultivasi yang dibuat dengan metode seperti itu. Anda telah mendengar tentang dia. Saya sedang berbicara tentang Dewa Kekaisaran Sandal. Divine Demon mengungkapkan dengan senyuman. Keterkejutan yang dirasakan oleh Nuh telah lama melampaui apa yang bisa disembunyikan oleh wajahnya. Mulutnya terbuka dengan takjub ketika informasi itu memasuki pikirannya. Jadi, ada jalan keluarnya. Nuh berseru, tetapi kalimatnya disambut dengan dengusan keras. Apa gunanya mencapai ketuhanan jika jalan di depan diblokir? Apakah kamu akan pernah puas selamanya menjadi Tuhan yang paling lemah? Beberapa tekanan dilepaskan oleh kehendak makhluk perkasa ketika dia berbicara. Nuh hanya bisa dengan jujur menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah mengejar metode pelatihan yang cacat seperti itu. Metode Attunement mengarah ke jalan buntu, itu adalah bagaimana langit dan bumi melarang jalan menuju keilahian sejati. Hanya entitas yang telah menciptakan jalan pribadinya yang dapat berharap untuk mencapai alam setelah peringkat ketujuh. Divine Demon mengangkat kepalanya ke arah langit. Rambutnya berkibar saat aura padat keluar dari tubuhnya. Ambisi murni. Sosoknya yang terpantul di mata Noah seakan menggantikan salah satu bintang di langit imajinernya. Noah tiba-tiba menyadari bahwa ia sedang melihat kehendak salah satu bintang yang ingin ia raih. Tolong, ajari aku. Nuh membungkuk ketika dia mengucapkan kata-kata itu, emosi di balik gerakan itu nyata, dia meminta bimbingan dari Tuhan. Tentu. Tapi izinkan saya menanyakan sesuatu terlebih dahulu. Menurut Anda, mengapa Anda ada di sini sementara yang lain yang berhasil mengalahkan salinan mereka masih berada di pegunungan? Sepotong informasi itu diungkapkan kepada Nuh yang tidak tahu apa-apa. Dia tidak bisa berkata apa-apa ketika mendengar itu. Jadi, aku bukan yang pertama. Iblis ilahi mengarahkan tangannya ke arah Nuh saat dia menjawab pikirannya. Kamu bukan yang pertama, atau yang terkuat. Alasan mengapa aku memilihmu adalah karena kamu adalah satu-satunya yang telah menciptakan teknik. Seni bela diri Shadow Sprint adalah tiketmu ke tempat ini. Mata Noah terbelalak, tapi dia memilih diam, terlalu banyak yang tidak dia mengerti. Saat ini, Anda memiliki 3 mantra yang dapat menemani Anda sepanjang perjalanan Anda, bentuk iblis yang mendasarkan sebagian besar kekuatannya pada rune kesier di dalam pikiran Anda. Mantra prasasti tubuh yang membutuhkan binatang ajaib dengan peringkat yang cocok. Mantra wap yang membutuhkan energi mental Anda untuk melihat tempat di mana Anda ingin berteleportasi. Seperti yang Anda lihat, semua mantra tanpa peringkat memiliki batasan, sulit untuk menciptakan sesuatu yang dapat bertahan hingga peringkat dewa.
Divine Demon maju selangkah, dia berjalan di udara saat dia mendekat ke arah Nuh. Namun, kamu dapat memodifikasi mantra peringkat 0 dan mengubahnya menjadi seni bela diri peringkat 4 melalui metode prasastimu. Ini membuktikan bahwa kamu dapat berjalan di jalan menuju ketuhanan. Pria paruh baya itu mendarat di depan Nuh dan menunjuk ke pikirannya saat dia berbicara. Lautan kesadaran itu mudah, rune kesiar sudah menjadi semacam pembangkangan terhadap langit dan bumi tetapi menjaga nafas di dalamnya juga berhasil. Jarinya kemudian menunjuk ke pinggangnya yang rendah, di mana dantian itu berada. Teknik kultivasi pusaran gelap ditingkatkan dengan pembukaan dantian. Saya sarankan Anda membuat teknik pribadi sebelum menerobos barisan heroik untuk memaksimalkan individualitas Anda. Pada akhirnya, dia meletakkan tangannya di bahu Nuh. Sayangnya, tubuhmu sudah berada di jajaran heroik tetapi belum terlambat. Ingatlah selalu bahwa kamu harus mengejar individualitas, tubuhinmu bukanlah tubuhmu. Itu hanya metode pelatihan yang ditemukan oleh seseorang di masa lalu, itu tidak akan pernah cocok untukmu serta sesuatu yang Anda buat. Divine Demon melepaskan Nuh dan menyilangkan tangannya saat dia berdiri di depannya. Perbedaan kekuatan antara para kultivator dalam barisan heroik ditemukan dalam jumlah individualitas yang dapat mereka ekspresikan melalui teknik dan mantra kultivasi mereka. Idealnya, seorang kultivator dapat memasuki barisan heroik dengan semua pusat kekuatannya berkat teknik ciptaannya akan menjadi pembudidaya heroik terkuat yang pernah ada. Tetapi saya tahu bahwa prestasi seperti itu hampir tidak mungkin. Namun, situasi Anda hanya selangkah lagi dari itu. Nuh akhirnya mengerti. Akademi telah mengajarinya bahwa teknik kultivasi dari sumber yang berbeda tidak akan menghasilkan hasil terbaik. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada juga perbedaan kekuatan yang masuk akal jika seseorang mengikuti metode itu. Nenek moyangmu memilih untuk melanjutkan perjalanannya dan menciptakan teknik kultivasi hanya setelah dia mencapai peringkat kelima. Dia sudah menjadi entitas yang berantakan pada saat itu, pusat kekuatannya tidak dapat mengungkapkan esensi sejatinya itulah sebabnya kultivasinya diperlambat. Apakah Anda menyeratkan bahwa saya harus berhenti mencari teknik kultivasi dan metode nutrisi tubuh di jajaran heroik dan membuatnya sendiri? Bagaimana? Level saya terlalu rendah, Nuh mengeluh. Dia pasti sudah menciptakannya jika dia memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Divine Demon tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dia tahu bahwa Nuh akhirnya mengerti jalan yang benar. Kalau begitu, sudah waktunya untuk menerima warisanmu. Nuh tertegun ketika mendengar kata-kata itu, dia hanya bisa melihat saat Divine Demon mengangkat tangannya lagi dan meletakkan satu jari di antara alis Nuh. Rasa sakit yang luar biasa menghantam pikirannya saat prasasti muncul di dinding ruang mentalnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 405 warisan. Garis-garis prasasti menggali dinding bola mental Nuh saat mereka menyatu dengannya. Nuh ingin jatuh ke lantai dan memegangi kepalanya tetapi jari Divine Demon membuatnya tetap berdiri, seolah-olah dahinya menempel padanya. Nuh menahan rasa sakit. Itu bukan pertama kalinya sebuah mantra ditransfer langsung ke pikirannya tetapi prosesnya tampak sedikit berbeda dari yang terakhir kali. Apa yang diteruskan bukanlah diagram tetapi semacam formasi yang langsung menempel dengan sendirinya ke bidang mentalnya. Prasasti membesar, bahkan mengisi bagian bola yang disembunyikan oleh energi mental Nuh. Butuh beberapa saat tetapi keseluruhan pikirannya akhirnya dipenuhi oleh garis-garis yang bersinar itu. Divine Demon menarik jarinya dan Nuh jatuh ke lantai,
matanya terpejam saat dia mencoba yang terbaik untuk menstabilkan pusat kekuatan itu. Kemudian, cahaya datang dari kehampaan sekali lagi, memasuki kepala Nuh dan membantunya menyembuhkan pikirannya yang sakit. Dinding bolanya sembuh. Retakan dan lubang kecil yang disebabkan oleh prasasti diperbaiki. Sosok setengah transparan Nuh membuka matanya hanya untuk melihat bahwa lingkungan di dalam lautan kesadarannya dipenuhi oleh cahaya yang dipancarkan oleh prasasti di dindingnya. Apa yang kamu lakukan padaku? Nuh berjuang untuk menyuarakan kekhawatirannya. Pikirannya selalu menjadi keuntungan sebenarnya dalam hidup ini, dia sangat berhati-hati dalam hal itu. Aku memberimu cara untuk menciptakan teknik dan metode. Cobalah untuk memasukkan energi mentalmu ke dalam prasasti. Divine Demon berbicara dan Nuh duduk bersila di lantai sebelum mengikuti instruksinya. Sejumlah kecil energi mental muncul dari lautnya dan memasuki prasasti di dinding. Prasasti bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan energi mental dikonsumsi tetapi sepertinya tidak ada yang terjadi. Apa yang terjadi? Cahaya tampaknya memiliki semacam efek menghaluskan pikiranku, tetapi hanya itu, aku tidak merasakan apa-apa lagi. Apakah aku baru saja menjadi budak dewa? Apakah pria ini benar-benar dewa? Dewa Kekaisaran Sandal terjebak di peringkat paling bawah ke-7, mungkin itu sebabnya ia tidak meninggalkan tanah fana. Lagi pula apa itu tanah fana? Lalu bagaimana dengan yang abadi? Aku ingin tahu apakah aku berakhir dalam kekacauan. Sekarang setelah kupikir-pikir, setiap pilar di ruangan ini harus sesuai dengan 12 sekte iblis, yang rusak seharusnya adalah sekte iblis pemusnah. Tunggu, kenapa kakek tua ini tidak menjawab pikiranku lagi? Hanya ketika pikirannya mencapai titik itu, Nuh mengangkat kepalanya untuk menatap surat wasiat yang tersenyum. Setetes keringat mengalir di dahi Nuh, namun, di mata Nuh, kecepatan jatuhnya sangat lambat. Apakah itu meningkatkan kemampuan berpikir saya? Nuh menemukan jawaban atas pertanyaannya dengan cepat. Bagaimanapun juga pikirannya bekerja dengan kecepatan yang tak terbayangkan, jawabannya muncul hampir secara alami di benaknya. Itu hanya salah satu dari banyak penggunaan. Teknik ini adalah sesuatu yang saya buat untuk membuat teknik kultivasi peringkat 5 saya. Tentu saja, saya sudah memberi Anda versi yang saya sempurnakan setelah menjadi dewa, itu akan sangat membantu dalam menganalisis dan menciptakan teknik dan mantra. Menganalisis dan membuat, kata-kata Divine Demon berarti bahwa Nuh dapat menggunakan prasasti di dinding ruang mentalnya untuk mempelajari diagram mantranya. Semacam keinginan memenuhi Nuh. Dia ingin menguji batas teknik baru ini secepat mungkin. Tenang, kita belum berakhir. Kamu adalah pewarisku sekarang, tapi aku berharap sebagian besar kekayaan yang aku tinggalkan untuk pergi ke sektemu. Kamu dapat menyimpan kredit, sumber daya yang kamu butuhkan, dan apapun yang terkait ke elemen kegelapan tentu saja, tapi serahkan yang lainnya ke sekte. Juga. Demons ilahi berhenti berbicara sejenak ketika dia mengangkat tangannya dan sebuah buku tua muncul dari udara tipis. Teknik penyalinan dicatat di sini. Metode penulisan saya adalah sesuatu yang saya buat sendiri. Ini memadukan metode attunement dengan studi formasi, tetapi teknik ini tidak bisa melampaui peringkat heroik. Saya rasa sekte Anda akan membutuhkannya jika ia ingin menguasai kepulauan itu. Nuh hendak mengambil buku itu ketika wujudnya menghilang, sebuah cincin hitam menggantikannya di telapak tangan Divine Demon. Cincin ini berisi semua yang tersisa di dimensi, kamu bisa menyimpannya tapi ingat untuk berbagi item yang tidak kamu butuhkan dengan sekte.
Divine Demon menyerahkan cincin itu kepada Nuh dan kemudian menghilang dari tempatnya, hanya untuk muncul kembali di singgasana di ujung aula. Tubuh utamaku masih hidup di suatu tempat di tanah immortal, aku bisa merasakannya. Carilah aku ketika kamu naik, aku yakin dia ingin melihat kemajuanmu. Aula mulai bergetar, retakan terbentuk di lantai dan potongan pilar terlepas dari permukaannya sebelum jatuh ke dalam kehampaan. Ingat, hanya individualitas sejati yang dapat mencapai ketuhanan, peringkat pusat kekuatan tidak ada artinya jika tidak membawa kehendak kultivatornya. Tetap gunakan rune dan bread untuk meningkatkan pikiran Anda. Ganti tubuhin Anda dengan sesuatu yang mencerminkan diri Anda sendiri. Dan menciptakan teknik kultivasi yang tidak mengikuti jalan yang ditetapkan oleh langit dan bumi. Dunia tidak ingin Anda menjadi dewa karena itu semua jalannya menuju jalan buntu. Hindari mereka, hancurkan mereka. Menjadi entitas yang surga dan bumi tidak bisa tiru atau tekan. Aula mulai runtuh. Hanya singgasana biru yang tetap utuh saat kehendak iblis ilahi berbicara. Oh, benar. Ketika kamu punya waktu, bunuh anak yang tidak tahu berterima kasih yang telah mengkhianati sekte yang tidak ortodoks itu. Setelah kata-kata terakhir itu, penglihatan Nuh menjadi gelap. Tekanan berat diterapkan pada bola mentalnya. Nuh mau tidak mau pingsan setelah dia gagal menentangnya. Kata-kata Divine Demon bergema di benaknya saat dia tidur. Informasi tentang jalan menuju ketuhanan, individualitas, dan batasan yang diterapkan oleh langit dan bumi bergemuruh saat dia mencoba untuk bangun. Ketika matanya terbuka, dia mendapati dirinya berada di lingkungan ungu, dengan David dan anggota timnya yang marah berdebat dengan seseorang. Kelahiran Pedang Iblis bab 406 Pantai. Nuh memeriksa sekelilingnya. Dia berada di pantai, pasir yang diterangi oleh lingkaran cahaya ungu yang terpancar dari laut ada di sekujur tubuhnya. Ini adalah pulau kepulauan Coral. Dia segera mengerti di mana dia berada. Peristiwa di dalam aula biru masih jelas di dalam pikirannya tetapi perubahan pemandangan itu terlalu mendadak. Dia hampir cenderung percaya bahwa dia telah memimpikannya pertemuannya dengan Divine Demon. Namun, dua hal meniadakan pemikiran itu, yang pertama adalah prasasti di dinding bola mentalnya, yang kedua adalah cincin yang dipegang erat di tangan kirinya. Aku bertanya-tanya mengapa dia tidak berbicara tentang kehidupan pertamaku, mungkin dia tidak bisa melihatnya. Itu adalah pemikiran pertamanya ketika dia menerima bahwa pertemuannya dengan pencipta dimensi itu nyata. Dia tidak bisa menyembunyikan pikirannya selama pertemuan itu, tetapi ada sesuatu yang bisa dia tekan berkat semua usahanya, fakta bahwa dia berasal dari dunia lain. Aku tidak tahu apakah karena informasi ini tidak terungkap atau karena alasan lain. Nah, siapa peduli, aku punya masalah yang jauh lebih penting untuk dipertimbangkan sekarang. Nuh tidak bisa repot memikirkan kejadian masa lalu ketika jalan di depannya baru saja menjadi lebih curam. Menurut kata-kata Divine Demon, menggunakan teknik dan metode bergizi yang dibuat oleh kultivator lain pada akhirnya akan melukai individualitas saya selain menurunkan kekuatan yang pada akhirnya akan saya peroleh. Juga, dia mengatakan bahwa jalan menuju ketuhanan akan lebih sulit jika saya tidak mengejar esensi saya. Nuh meringkas inti dari ajaran Divine Demon di benaknya. Dia tahu bahwa teknik dan metode yang dibuat oleh orang lain akan menjadi kurang efektif ketika levelnya naik. Tetapi dia tidak pernah mempertimbangkan fakta bahwa itu dapat membahayakan prospek masa depannya. Informasi itu membuat inventaris sekte jauh lebih tidak menarik di matanya. Kami tidak mendapatkan warisan, saya tidak akan mengatakan lebih banyak.
Suara David bergema di area tersebut. Noah terpaksa kembali ke dunia nyata saat mendengarnya. Nuh telah lama memperhatikan bahwa rekan satu timnya tidak mengenakan tudung. Fitur wajah mereka terlihat oleh pembudidaya lain di pantai. Adapun yang lainnya, Nuh mengenali beberapa di antaranya dari dasar laut di tanah warisan. Bagaimana kami bisa mempercayai kata-kata bajingan yang tidak ortodoks? Letakkan barang-barangmu di tempat terbuka untuk diperiksa. Kurasa tidak akan menjadi masalah jika kamu tidak mendapatkan warisan. Seorang pria yang mengenakan warna bangsa Papral berbicara kepada David. Dia memancarkan aura yang benar, tetapi beberapa jejak keserakahan dapat terlihat di matanya. Nuh bukan idiot, situasi di pantai menjadi jelas di matanya. Ketika dia menerima warisan, setiap pembudidaya di dimensi itu ditendang keluar dan dikirim ke pulau ini. Beruntung baginya, statusnya sebagai ahli waris tidak terungkap sehingga para pembudidaya dari berbagai organisasi hanya bisa meminta untuk memeriksa cincin milik orang lain. Tentu saja, dua faksi segera dibentuk, membagi pantai antara organisasi legal dan ilegal. Yang mengejutkan Nuh, pihaknya memiliki lebih sedikit pembudidaya meskipun organisasi bawah tanah mendominasi di Nusantara. Setan ilahi benar, para pembudidaya ortodoks ini hanya setan dalam nama. Apa yang telah terjadi? Nuh bertanya sambil memasang ekspresi bingung, butuh seluruh konsentrasinya untuk menahan desahan yang disebabkan oleh situasi saat ini di dalam dirinya. Oh, kamu sudah bangun? Tidak banyak, dimensi terpisah menendang kita keluar sebelum menghilang sepenuhnya. Para pembudidaya yang kamu lihat di sini adalah mereka yang masih hidup ketika dimensi itu tertutup. Helga menjawabnya, dia tidak memperhatikan bahwa Noah telah terbangun tetapi alisnya melengkung ketika dia memeriksa tubuhnya. Tubuh bagian atas Nuh telanjang sehingga terlihat bahwa dia tidak terluka. Sementara itu, hampir semua orang di pantai masih memiliki luka terbuka atau kulit pucat, hanya Nuh yang mendapat manfaat dari cahaya penyembuhan dari aula biru. Helga hendak menyuarakan keraguannya ketika dia merasakan tatapan dingin yang menusuk mendarat padanya. Dia mengangkat kepalanya hanya untuk melihat bahwa Noah memiliki pandangan yang mengancam padanya. Helga adalah seorang kultivator di tahap padat, sangat sedikit yang bisa dilakukan Nuh untuk melawannya. Namun, dia mengerti arti di balik gerakannya dan tutup mulut, itu bukan waktunya untuk bertanya. Jangan berpikir bahwa kamu bisa bertindak sesukamu. Ingat bahwa kekuasaanmu di Nusantara hanyalah fasad. David menjawab pria dari organisasi hukum, kata-katanya tajam dan banyak pembudidaya di kelompok yang terakhir hampir meledak karena kemarahan yang mereka rasakan. Wilayah organisasi bawah tanah adalah sesuatu yang semua orang tahu tetapi tidak ada yang berani membicarakannya. Kebanggaan adalah sesuatu yang penting bagi pembudidaya ortodoks. Namun, karena mereka telah memutuskan untuk bertindak sedemikian sombong, David memutuskan untuk berbicara secara terbuka, dia mengancam mereka untuk tidak bertindak terlalu jauh. Saya tidak tahu bahwa setan itu buta. Tidak bisakah Anda melihat? Kami jauh lebih dari Anda. Pria itu berbicara lagi. Dia mengisyaratkan bahwa pertempuran akan terjadi jika mereka tidak meminta seperti yang dia minta. Berhenti berbicara omong kosong, semua orang harus kembali ke organisasi mereka. Ini adalah perintah. Sebuah suara memenuhi area itu saat seorang pria parubaya mengenakan jubah putih muncul di langit. Hal yang sama berlaku untukmu, kembalilah ke markasmu. Suara lain bergema, kelompok dari sekte iblis pengejar mengenalinya saat mereka mengangkat pandangan mereka ke langit. Penatua Iris berdiri di udara,
rambut putihnya berkibar tertiup angin saat dia menatap pembudidaya heroik lainnya yang melayang di atas faksi hukum. Nuh menghela nafas lega, dia tidak bisa repot-repot dikejutkan oleh penampilan seorang kultivator heroik setelah dia berinteraksi dengan kehendak dewa. Para pembudidaya di pantai berpisah, masing-masing kelompok kembali ke organisasi masing-masing untuk melaporkan kejadian di dimensi. Kelompok David sama, mereka mengikuti Elder Iris saat mereka bergerak menuju salah satu matriks teleportasi yang tersembunyi di pulau itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 407 Canggung. Saat Penatua Iris memimpin jalan menuju salah satu matriks yang terhubung dengan bagian dalam kerangka luar, kelompok pembudidaya di belakangnya menjadi lebih banyak. Sekte Chasing Demon telah mengirim total 5 tim ke dimensi terpisah dan, dari mereka yang selamat, jelas bahwa kerugiannya sangat besar. Joel berjalan perlahan, semua anggota timnya tidak terlihat dan keadaan mereka dapat dipahami dari ekspresi putus asanya. Allison berada tepat di belakang tetua Iris. Dia dan 2 pembudidaya adalah satu-satunya yang selamat dari timnya. Suasana hatinya yang keras menunjukkan betapa dia telah menderita dalam dimensi tersebut. Tim David berada di tengah. 5 anggotanya selamat yang merupakan prestasi luar biasa mengingat hanya pembudidaya peringkat 3 non-afiliasi baru yang melampaui jumlah itu. Yang terakhir bahkan belum mencapai dasar laut tetapi itu memungkinkan lebih banyak mereka untuk bertahan hidup. Adapun tim yang dibuat oleh Roy, tidak ada anggotanya yang terlihat di pantai, mereka mungkin mati karena pengalaman pertempuran yang buruk. Secara keseluruhan, hanya 26 pembudidaya yang selamat dari eksplorasi, aset di peringkat manusia dari Sekte Iblis Pengejar telah menderita kerugian besar. Penatua Iris. Kami akan berbicara begitu kami kembali ke markas. Ada terlalu banyak pengintai di permukaan. Joel mencoba berbicara tetapi Penatua Iris segera menghentikannya. Dia telah mengambil risiko mengekspos dirinya di tempat terbuka tetapi dia perlu menyelamatkan sebanyak yang dia bisa. Keseimbangan kekuatan akan condong ke arah organisasi yang telah memperoleh warisan. Noah tetap diam. Tatapan ingin tahu Helga akan menimpanya dari waktu ke waktu tetapi dia mengabaikannya. Pikirannya masih berantakan, dia selalu berpikir bahwa mendapatkan teknik yang lebih kuat untuk mengejar kekuasaan saja sudah cukup. Dia tidak pernah menganggap bahwa pendekatannya pada akhirnya akan membahayakan kemajuan masa depannya. Kelompok yang kuat perlahan-lahan berjalan melalui jalan-jalan pulau, seolah-olah Penatua Iris dengan sengaja menunjukkan jalan mereka kepada siapapun yang memata-matai dia. Ketika dia mencapai bangunan tertentu, dia menghembuskan napas dan angin sepoi-sepoi yang hangat menyapu 26 pembudidaya di belakangnya. Para pembudidaya terkejut tetapi tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Angin sepoi-sepoi mengacak-acak rambut mereka dan membuat jubah mereka yang robek berkibar, tampaknya tanpa efek tambahan. Namun, beberapa butir emas yang hampir tak terlihat terbawa angin, para pembudidaya memandang mereka dengan heran. Butuh penjelasan Penatua Iris agar mereka memahami apa yang diwakili oleh butir-butir itu. HMPH, apakah dia mengira dia bisa memata-matai sekteku dengan mudah? Dia pasti yakin bahwa faksi hukum telah mendapatkan warisan. Kata-katanya menjelaskan situasi saat ini, rupanya. Orang-orang yang selamat dari dimensi tersebut secara tidak sadar terkena metode investigasi. Elder Iris melanjutkan perjalanannya. Dia mengambil banyak belokan dan dia bahkan melepaskan lebih banyak angin untuk menutupi jalannya. Kelompok itu kemudian mencapai gedung lain dan memasukinya. Sebuah matriks muncul di lantai ketika mereka melangkah masuk ke dalam aula utama.
Tekanan teleportasi tiba dan pemandangan berubah. Dinding ungu bersinar dari kerangka luar muncul dalam pandangan para pembudidaya, menandakan bahwa mereka akhirnya kembali ke sekte. Desahan lega dan kutukan lelah terdengar di daerah itu. Para pembudidaya akhirnya melepaskan pandangan tegas mereka dan santai. Mereka aman di sana. Linus dan seorang wanita berdiri di sisi matriks. Mereka mulai menelusuri garis-garis di atasnya dan mengubah formasi secepat mungkin. Nuh mengerti bahwa mereka menutupi jejak yang ditinggalkan oleh jalan mereka. Kami tidak tahu siapa yang memperoleh warisan atau milik organisasi mana. Namun, kami tidak akan menyerah pada kekuasaan kami atas Nusantara. Perang mungkin akan terjadi. Skala kekuasaan antara HIV dan organisasi hukum akan bergeser, ini bukan waktunya untuk bersedih. Tetua Iris berbicara. Dia mencoba mengangkat moral para pembudidaya sambil menjelaskan peristiwa yang akan melanda Nusantara di masa depan. Dalam pandangannya, organisasi manapun yang memperoleh warisan akan memiliki peningkatan kekuatan yang tajam. Domain dari HIV dan sekte iblis pengejar akan terancam karena itu. Adegan di pantai cukup menjelaskan dirinya sendiri. Para pembudidaya dari organisasi bawah tanah telah menderita kerugian yang jauh lebih besar dan ada kemungkinan besar warisan itu dimiliki oleh seseorang dari yang sah. Itu normal baginya untuk memprediksi kedatangan seorang pertarungan. Ini canggung. Nuh berpikir sambil mempertahankan wajah tanpa ekspresi. Pidatonya dan keinginan rekan-rekannya yang dihidupkan kembali tidak ada gunanya karena dialah yang telah mendapatkan warisan. Peristiwa ini harus menjadi pelajaran, jangan biarkan diri Anda menjadi lemah. Yang lemah mati sementara yang kuat bertahan, ini adalah aturan dunia. Gunakan pengalaman ini untuk mengejar kekuasaan dengan dedikasi lebih. Saya tidak akan menerima bahwa kapten dari Chasing Demon Sect Penatua Iris. Sepatah kata, Nuh menyela pidato Penatua Iris dan tatapan para pembudidaya lainnya tertuju padanya. Nuh merasa seolah-olah dia telah melakukan kejahatan besar karena kemarahan yang dibawa oleh tatapan itu. Ekspresi dinginnya yang alami muncul ketika berada di bawah tekanan seperti itu. Apakah kamu berpikir bahwa kata-kataku sangat tidak berguna sehingga kamu dapat dengan bebas memotongnya? Penatua Iris tidak terkecuali. Dia cukup tegang karena dampak yang pada akhirnya akan menimpa organisasi bawah tanah dalam prediksinya. Dia tidak menyangka Nuh berperilaku tidak pantas. Divine Demon mengatakan kepada saya untuk meninggalkan semua yang tidak saya perlukan ke sekte. Saya berniat untuk melakukannya jika sekte bersedia memberikan keuntungan dengan nilai yang sesuai. Nuh benar-benar mengabaikan pertanyaannya dan menyuarakan niatnya, bagaimanapun juga dia belum memeriksa isi cincin luar angkasa hitam itu. Apa maksudmu? Bagaimana kamu tahu nama itu? Elder Iris tidak mengerti dan mengungkapkan kebingungannya, tetapi Nuh tidak mau repot untuk menjawab sekarang. Aku akan pergi ke guaku di area pemukiman untuk pembudidaya peringkat 2. Tunggu saja aku memilah barang warisan, kita bisa memutuskan keuntunganku nanti. Dengan kata-kata terakhir itu, Nuh meninggalkan daerah itu. 25 pembudidaya di peringkat ketiga dan 1 di barisan heroik menatap punggungnya yang telanjang dengan ekspresi tak bisa berkata-kata. Kelahiran Pedang Iblis bab 408 Robot Roh. Nuh buru-buru kembali ke gua lamanya. Dia tidak takut anggota sekte lainnya akan mencoba mencuri barang-barangnya, pembatasan sumpah mencegahnya. Namun, dia sangat ingin memeriksa isi warisan. Bagaimanapun, space ring hitam berisi barang-barang yang ditinggalkan oleh makhluk suci. Dia bahkan tidak bisa membayangkan jumlah kekayaan yang terkandung di dalamnya. Pintu masuk guanya terbuka.
Nuh tidak mengubah tempat tinggalnya setelah dia menjadi pembudidaya peringkat 3 karena dia terlalu fokus pada dimensi terpisah, tetapi sekarang dia bisa merasakan betapa kurang kepadatan Brett untuk levelnya saat ini. Dia dengan santai duduk di tanah dan memegang cincin hitam di tangannya, tidak ada jejak mental di atasnya. Nuh dapat dengan mudah memeriksa bagian dalamnya. Hal pertama yang dia lihat ketika energi mentalnya memasuki ring adalah lautan kristal yang bersinar. Kredit. Ada kredit obsidian dimanapun dia memandang. Nuh dapat mengalihkan pandangannya hanya setelah dia menyadari bahwa terlalu banyak untuk menghitungnya. Nilainya telah lama melampaui 10 juta kredit ketika dia memutuskan untuk berpaling. Kemudian, dia tercengang dengan luasnya ruang di dalam ring. Ini terlalu besar, Nuh berpikir ketika dia melihat bahwa ruang di dalam ring memiliki lebar beberapa kilometer. Sepertinya aku tidak membutuhkan cincinku lagi, yang ini pasti di atas manusia. Cincin ruang hitam sudah menjadi barang yang sangat berharga. Ditambah dengan jumlah kredit yang luar biasa yang terkandung di dalamnya, Nuh merasa usahanya dalam dimensi itu sepadan. Namun, itu baru permulaan. Nuh mengalihkan pandangannya ke beberapa bukit di dasar area. Dia segera menyadari bahwa bukit-bukit itu hanyalah tumpukan benda-benda yang sifatnya berbeda. Perhatian Nuh tertuju pada yang paling mencolok. Dia melihat bagaimana mayat naga yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk untuk membentuk gunung berskala kecil. Semua mayat milik makhluk peringkat 4 dari elemen yang berbeda dan masing-masing dari mereka dalam keadaan sempurna, seolah-olah naga itu baru saja mati. Bagaimana ini mungkin? Waktu Divine Demon harus bahkan sebelum dinasti kerajaan sebelumnya. Apakah cincin ini memiliki kemampuan penyimpanan yang lebih baik? Nuh dengan cepat memindahkan kredit yang mengelilingi tumpukan mayat dan dia segera menemukan bahwa hipotesisnya benar. Ada formasi besar di sekitar mayat yang mirip dengan yang ada di sekitar inventaris di negara Odrea. Tujuannya jelas, formasi menjaga material yang tersimpan di dalamnya dalam keadaan sempurna. Nilai cincin ini baru saja berlipat ganda. Nuh mencatat bahwa dalam pikirannya sebelum memeriksa tumpukan barang berikutnya, dia hanya melakukan gambaran singkat tentang sumber daya yang diperoleh di warisan. Proses penyortiran akan datang hanya setelah dia memiliki gambaran umum tentang apa yang menurutnya berguna. Ada bukit yang lebih kecil tepat di belakang mayat binatang itu. Tumpukan yang waktu itu terbuat dari senjata bertulisan dari berbagai jenis dan tingkatan. Nuh menemukan beberapa bilah yang memancarkan perasaan tidak menyenangkan saat perhatiannya terfokus pada mereka. Formasi lain yang mencegah korosi pada barang-barang di dalamnya adalah di sekitar tumpukan senjata. Noah memutuskan untuk berhenti menebak nilai cincin itu setelah dia melihatnya. Tumpukan berikutnya diisi dengan botol bersinar dan peti mati mewah. Bukit itu berisi ramuan dan pil yang tampaknya tak ada habisnya. Kekuatan yang dimiliki oleh beberapa dari mereka bahkan melampaui apa yang bisa dirasakan oleh Nuh. Bukit terakhir terdiri dari gulungan dan buku. Mata Nuh bersinar ketika melihatnya. Jelas bahwa akumulasi mantra dan teknik iblis ilahi ada di sana. Energi mentalnya pergi ke gulungan pertama yang terlihat. Dia ingin menganalisis isinya dan mulai menyortir sumber daya di dalam cincin ketika prasasti di sekitar dinding ruang terpisah menyala. Apa yang terjadi? Nuh hendak menarik kembali energi mentalnya dari cincin ketika cahaya prasasti berkumpul di udara dan seorang anak laki-laki mengenakan jubah hitam mewah muncul darinya. Anak laki-laki itu memiliki rambut hitam panjang dan mata biru sedingin es, fitur wajahnya lembut, hampir seperti wanita, dia mirip dengan Nuh versi muda.
Nuh hendak berbicara ketika mata bocah itu bersinar dan kata-kata bergema di bagian dalam ring. Mengingat perintah terakhir yang diketahui. Tuan baru, Noah Balvan, pewaris iblis ilahi. Suara robot bergema di area tersebut, mata anak laki-laki itu berhenti bersinar saat itu berakhir. Dia kemudian membungkuk sopan sebelum berbicara dengan nada yang lebih manusiawi. Salam untuk Master, saya robot roh dari Space Ring. Master saya sebelumnya, Divine Demon, telah menginstruksikan saya untuk membantu menangani perangkat penyimpanan peringkat 6 ini dan juga meninggalkan beberapa panduan tentang cara menangani sumber daya di dalamnya. Nuh mendengar kata-kata itu dan sedikit terkejut tetapi dia segera tenang. Cincin itu adalah item peringkat 6, jelas bahwa itu akan memiliki fitur khusus. Juga, mengingat seberapa besar ruang di dalamnya dan berapa banyak barang yang disimpan, dapat dimengerti bahwa pembuatnya telah menetapkan penolong otomatis. Apakah Anda menyalin aspek saya atau Anda diciptakan seperti ini? Nuh bertanya sambil santai, energi mentalnya mentransmisikan kata-katanya di dalam ruang yang terpisah. Roh robot biasanya meniru aspek tuannya, meskipun, aku bisa memodifikasinya jika kamu mau. Bocah itu dengan sopan menjawab tetapi Noah tidak mempermasalahkan aspek itu, dia hanya ingin tahu alasan di baliknya. Seberapa tepat perkiraanmu tentang barang-barang di dalam ring? Nuh memindahkan topik ke hal yang membuatnya tertarik, barang-barang yang terkandung dalam warisan. Saya tidak perlu membuat perkiraan. Saya tahu semua sumber daya yang terkandung di dalam ring serta jumlah, tujuan, dan namanya. Otomat itu menjawab dengan nada tanpa emosi, bagaimanapun juga itu bukan surat wasiat, itu lebih mirip dengan sebuah program. Beri aku laporan lengkap kalau begitu, jangan terlalu spesifik. Pengolahan. Perintah Nuh sebelum suara robot-robot itu menjawabnya. Cincin itu saat ini berisi 80 juta kredit, 500 mayat naga peringkat 4 dari berbagai elemen. 8.433 senjata bertuliskan berbagai peringkat, lebih dari 10.000 ramuan dan pil berbagai peringkat dan penggunaan. Dan sekitar 1.000 mantra dan teknik dari berbagai peringkat. Kelahiran Pedang Iblis bab 409 menyortir. Nuh mendengarkan angka-angka itu dan pikirannya mulai mengevaluasi banyak kemungkinan yang diberikan kekayaan sebanyak itu kepadanya. Aku bertaruh aku lebih kaya dari keluarga bangsawan berukuran sedang sekarang. Dia tersenyum dalam hati ketika dia menyadari itu. Namun, dia tahu bahwa sebagian besar barang-barang itu akan terbuang sia-sia di tangannya, tidak hanya banyak sumber daya yang membutuhkan elemen yang berbeda darinya. Tetapi dia juga hampir tidak menggunakan senjata bertuliskan itu. Nuh tahu bahwa pedang iblis adalah senjata yang paling cocok untuknya dan dia tidak bisa menggunakan pedang di barisan heroik, levelnya tidak memungkinkan itu. Kamu berbicara tentang beberapa pedoman, tentang apa itu? Nuh bertanya kepada robot roh saat energi mentalnya mengambil bentuk manusia. Lebih mudah baginya untuk memeriksa barang-barang dari dalam cincin daripada mengeluarkannya satu persatu. Pertama-tama ada deskripsi dari 4 formasi di dalam ring, masing-masing hampir dapat menghentikan penuaan item tertentu. Seperti yang Anda lihat. Formasi harus digunakan masing-masing untuk binatang ajaib, senjata, obat-obatan, dan gulungan atau menempatkan item dalam formasi yang tidak sesuai dengan jenisnya tidak akan mengaktifkan efeknya. Jika mau, Anda bisa mengirim semuanya secara kausal ke dalam ring dan serahkan proses pembagiannya kepada saya. Bocah itu berbicara, menunjuk sebuah formasi setiap kali dia menyebutkan jenis item yang cocok. Juga, Divine Demon meninggalkan beberapa pesan,
apakah kamu ingin mendengarnya? Tentu. Nuh terkejut dengan pernyataan anak laki-laki itu, tetapi dia sangat ingin mendengarkan lagi Divine Demon. Otomat itu membuka mulutnya dan matanya bersinar, sepertinya dia telah memasuki mode robot lagi. Yang muda. Suara Divine Demon bergema di dalam ring, perhatian penuh Nuh melanjutkan kata-katanya. Saya minta maaf karena pertemuan kita singkat, saya harus menyimpan energi yang cukup untuk menghancurkan dimensi yang terpisah dan menghapus semua jejak saya. Namun, Anda memiliki warisan saya sekarang. Keheningan sesaat terjadi sebelum suaranya terdengar lagi. Dinding lingkup mental Anda sekarang mengandung teknik deduksi ilahi saya. Itu didorong oleh energi mental sehingga akan memberi Anda hasil yang lebih baik setelah peringkat Anda sebagai penyihir meningkat. Oh, versi Anda terbatas pada peringkat ke-7, Anda mungkin ingin tingkatkan setelah Anda menjadi dewa. Nuh menahan keinginan untuk tersenyum. Iblis ilahi tampak yakin bahwa Nuh akan mencapai peringkat dewa. Hanya satu hal. Jika saya menemukan bahwa Anda menyia-nyiakan teknik saya dan berlatih di salah satu teknik kultivasi yang terkandung dalam warisan saya secara pribadi akan melakukan perjalanan ke tanah fana dan membunuh Anda. Amanlah, anak muda. Kesunyian. Keheningan panjang mengikuti kata-kata itu. Nuh berdiri diam, ekspresi sosoknya yang setengah transparan di dalam cincin itu masih tertahan dalam senyum tertahan sebelumnya. Kurasa aku tidak punya pilihan lain sekarang. Oh, satu hal lagi. Suara Divine Demon terdengar tiba-tiba, Nuh sedikit mengejutkan. Aku punya pesan untuk anak itu, patriarkmu. Ingatlah untuk memberitahu automaton ketika kamu bertemu dengannya. HMPH, aku punya satu atau dua hal untuk dikatakan tentang bagaimana dia melatih anggota sektenya. Setelah itu, mata bocah itu berhenti bersinar dan dia menutup mulutnya. Barulah Nuh yakin tidak ada lagi pesan yang masuk. Ada yang lain? Nuh bertanya pada robot berharap ancaman Tuhan sudah berakhir. Divine Demon menyarankan untuk memberikan sebagian besar isi warisannya ke sekte. Kredit Obsidian tentu saja dikecualikan. Nuh mengangguk, dia tidak membenci gagasan itu. Lagi pula, hanya sebagian kecil dari warisan yang berguna baginya. Dia tidak membutuhkan senjata bertuliskan apapun. Dia hanya satu kultivator, 10.000 obat terlalu banyak untuknya. Teknik dan mantra elemen kegelapan hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan tumpukan, yang lainnya hanya bisa masuk ke sekte. Adapun mayat naga, dia cukup tergoda untuk menyimpan semuanya. Seperti yang lainnya, hanya beberapa mayat milik makhluk dari elemen kegelapan tetapi, berkat bomnya, Nuh dapat dengan mudah mengubah naga lain menjadi senjata sekali pakai. Aku bisa memproses sisik, taring, dan gigi mereka untuk membuat paku untuk ketidakstabilan. Aku bahkan tidak perlu menukarnya dengan binatang ajaib berduri. Nuh menjalankan berbagai kemungkinan dalam pikirannya, tetapi dia akhirnya memutuskan untuk menyimpan semua mayat naga itu. Naga dianggap sebagai binatang ajaib terkuat, Nuh tidak mau melepaskan salah satu dari materi itu. Kurasa aku harus mulai membereskan semuanya, aku akan meninggalkan gulungan-gulungan itu untuk yang terakhir. Saat memikirkan hal itu, Nuh, dengan bantuan otomat roh, mulai memilih barang-barang yang ingin disimpannya. Beberapa hari berlalu, energi mental Nuh tidak pernah keluar dari cincin luar angkasa selama periode itu. Ada terlalu banyak item untuk dievaluasi. Pikiran untuk menjual barang apapun di dalam cincin tidak pernah terlintas dalam benaknya. Dia melihat kredit kemanapun pandangannya mengarah. Apa gunanya mendapatkan lebih banyak dari itu?
Robot roh adalah penolong yang sangat berguna. Dia tidak hanya mengetahui nama dan kemampuan setiap item di dalam ring, tetapi dia juga dapat menasihati Nuh berdasarkan penilaiannya pada levelnya saat ini. Menyortir tumpukan senjata tidak memakan banyak waktu. Nuh akhirnya memilih untuk menyimpan beberapa senjata yang cocok dengan elemennya dan yang menurutnya berguna di masa depan. Dia menyimpan pedang putih untuk alasan yang sama. Pilih-pilih di depan semua kekayaan itu bukanlah pilihan yang paling cerdas. Dengan tumpukan obat-obatan, dia jauh lebih rakus. Space Ring berisi sumber daya hingga peringkat kelima. Divine Demon telah membawa semua yang ada di peringkat keenam atau lebih bersamanya di Tanah Immortal. Namun, jika menyangkut pil dan ramuan, apapun yang berada di peringkat heroik sudah cukup untuk membuat Nuh tercengang. Tentu saja, mereka hanya sebagian kecil dibandingkan dengan keseluruhan tumpukan, namun, mereka masih merupakan item ajaib. Juga, mereka spesifik untuk setiap pusat kekuatan. Ada pil yang mampu memperbaiki cedera apapun pada bidang mental dalam hitungan detik, ramuan yang mampu menumbuhkan kembali tulang. Bahkan pil yang mengandung bread dari berbagai elemen. Nuh tidak bisa melepaskan obat-obatan itu, mereka bisa menyelamatkan hidupnya suatu hari nanti. Namun, dia menyerah pada sebagian besar obat-obatan tingkat rendah, yang tidak cocok untuknya, dan yang dia punya terlalu banyak salinan. Hanya tumpukan berisi mantra dan teknik yang tersisa. Kelahiran Pedang Iblis Bab 410 Mantra. Beri aku semua yang berhubungan dengan elemen kegelapan dan bagilah menurut peringkat mereka. Perintah Nuh, robot roh bisa mengatur bagian dalam cincin luar angkasa jauh lebih cepat daripada dia, lebih baik menyerahkan masalah itu padanya. Apakah Anda ingin membuat blok terpisah untuk yang tidak memiliki persyaratan elemen? Tidak, kumpulkan semuanya. Otomat roh mulai membagi tumpukan gulungan dan buku setelah perintah Nuh, matanya bersinar saat dia memasuki mode robot. Nuh memperhatikannya bekerja, dia telah menyelidiki kemampuannya saat dia memeriksa tumpukan lainnya dan cukup terkejut dengan banyaknya informasi yang dia pegang. Sebagai roh dari item bertulisan peringkat 6, robot itu berisi pengetahuan luas yang memungkinkannya mengenali hampir setiap item yang disimpan di dalam ring. Cincin itu sendiri sangat berguna, hanya 4 formasi di dalamnya yang tak ternilai harganya. Jika saya menambahkan pengetahuan tentang robot, harga barang ini akan meroket. Nuh berpikir ketika dia menunggu mantra dan teknik diselesaikan, dia mulai memahami bahwa cincin itu adalah salah satu barang warisan yang paling penting. Otomat segera menyelesaikan tugasnya, kurang dari 80 gulungan dan buku telah dikeluarkan dari tumpukan utama. Nuh tidak kecewa, dia tahu bahwa kelangkaan elemennya adalah masalah yang menyusahkan. Salah satu alasan mengapa pembudidaya kegelapan dan cahaya sangat sedikit adalah karena itu. Kurasa ini pertama kalinya aku sangat ingin membaca mantra peringkat 0. Semangat ditunjukkan pada sosok setengah transparan Nuh saat mendekati item yang diurutkan. Menurut Divine Demon, teknik deduksi Divine memungkinkannya mempelajari diagram mantra dengan lebih mudah. Nuh bertanya-tanya apakah dia bisa menciptakan lebih banyak seni bela diri peringkat 4 berkat itu. Lagi pula, seni bela diri adalah dasar dari kecakapan pertempuran seorang kultivator. Mereka tidak menghabiskan banyak energi dan beberapa dari mereka memiliki kekuatan yang cocok dengan mantra. Mantra umumnya digunakan sebagai metode pendukung atau pukulan akhir. Mereka menghabiskan banyak energi mental dan breath, mencegah seorang kultivator menggunakannya secara sembarangan. Nuh saat ini menguasai 2 seni bela diri peringkat 4 dan efeknya dalam pertempuran sangat mengagumkan.
Shadow Sprint Art dapat dilakukan jauh lebih ceroboh daripada mantra WAP, membuatnya sangat lincah tanpa perlu pengeluaran energi mental yang besar. Jika mantra tidak bisa menghasilkan pukulan terakhir, lebih baik menggunakan versi yang lebih lemah tapi lebih murah. Sebagian besar item dalam tumpukan adalah mantra, teknik, dan metode peringkat 0 dan 1. Nuh mengenali beberapa nama yang dia lihat di inventaris akademi. Diagram peringkat 0 lebih mudah untuk disalin, itu normal untuk memiliki gulungan yang sama tersebar di dunia. Blind, Shadow Step, Void Cover, Piercing Darkness, Noah menyapu nama-nama itu dengan cepat. Ada beberapa efek yang dengan senang hati akan dia integrasikan ke dalam gaya bertarungnya, tetapi dia terlalu bersemangat untuk mencapai gulungan dari peringkat yang lebih tinggi. Teknik kultivasi dan metode nutrisi dengan peringkat rendah seperti itu sama sekali tidak berharga di matanya. Nuh telah memutuskan untuk menyimpannya hanya untuk tujuan penelitian. Mantra adalah perhatian utamanya. Diagram mereka dapat diubah menjadi seni bela diri dengan studi yang cukup dan yang naik ke peringkat ketiga ke atas berguna untuk levelnya. Saat itulah mereka yang berada di peringkat kedua, menara kematian, kegelapan yang menjerat, dan mantra lain yang belum pernah didengar Nuh muncul di matanya. Nuh dengan cepat membaca efeknya dan mengesampingkannya. Itu belum waktunya untuk mulai mempelajari diagram mereka. Hanya sekitar 20 item yang tersisa di tumpukan yang belum dia periksa. Kebanyakan dari mereka adalah metode nutrisi dan teknik kultivasi peringkat 3, tetapi ada beberapa mantra di antara mereka. Pemanggilan iblis tampaknya kuat, sayang sekali hanya sampai peringkat ketiga. Mantra prasasti tubuh saya lebih kuat sekarang. Dark Ray sepertinya bagus, mungkin layak untuk dihafal. Penutup gelap meningkatkan kemampuan bersembunyiku tapi hanya di malam hari, itu harus menjadi sesuatu yang berharga untuk dipelajari. Mantra peringkat 3 segera berakhir dan sudah waktunya untuk menginjak mantra peringkat yang lebih tinggi. Nuh memiliki 3 buku di depannya, berisi 2 metode menutrisi tubuh dan teknik kultivasi, semuanya di peringkat keempat. Nuh memegang teknik kultivasi di tangannya, matanya terpaku pada isinya. Itu adalah barang yang sudah lama dia cari, kunci untuk menjadi kultivator heroik. Ada banyak hal yang tidak dia mengerti dalam uraiannya. Sepertinya dia harus memiliki akses ke peringkat 4 breadth sebelum memahami beberapa isi dari teknik tersebut. Rasanya seperti dunia lain. Saya ingin tahu apakah saya dapat membuat sesuatu seperti ini. Butuh beberapa saat sebelum dia berhasil melepaskan buku itu. Dia hanya melakukan tinjauan umum pada saat itu. Dia hanya memutuskan apa yang akan disimpan dari warisan. 3 gulungan tersisa dari hampir 80 item, mereka berisi 2 mantra hingga peringkat keempat dan 1 hingga kelima. Bentuk halus, hingga peringkat keempat. Ini adalah mantra pertahanan yang memungkinkan saya menjadi tidak berwujud untuk waktu yang singkat. Sepertinya menghabiskan banyak energi. Area kematian, hingga peringkat keempat. Ini adalah area efek mantra yang melemahkan makhluk hidup di dalamnya. Sungguh, sangat kuat, tetapi juga konsumsi yang tinggi. Konsumsi energi mental yang tinggi dan breadth dari mantra elemen kegelapan adalah sesuatu yang biasa dilakukan Nuh. Cakar hantu adalah satu-satunya pengecualian yang dia temukan. Lubang hitam, naik ke peringkat kelima. Metode pertahanan yang mampu menyerap segala jenis serangan, memungkinkan pembudidaya menggunakan energi murni yang diserap dalam serangan. Seketika, Nuh tahu bahwa dia harus menghafal mantra itu.